Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Verlinda dengan NPM 191109028 dengan dosen pengampu Ibu Rahmadiani MPD, mata kuliah termodinamika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model molekuler dari gas ideal. Kita akan mulai bab ini dengan mengembangkan model mikroskopik gas ideal yang disebut dengan teori kinetik. Dalam mengembangkan model ini, kita membuat asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah molekul dalam gas adalah besar dan jarak pemisah rata-rata antar molekul adalah besar dibandingkan dengan dimensi molekul tersebut. Dengan kata lain, molekul menempati volume yang dapat diabaikan dalam wadah yang konsisten dengan model gas ideal di mana kita memodelkan molekul sebagai partikel. Yang kedua yaitu molekul-molekul mematuhi hukum gerak Newton, tapi secara keseluruhan mereka bergerak secara acak. Dengan secara acak, kita mengartikan bahwa tiap molekul dapat bergerak ke segala arah dengan berbagai kecepatan. Yang ketiga yaitu molekul-molekul hanya berinteraksi dengan gaya yang bergerak pendek selama tumbukan elastis. Hal ini konsisten dengan model gas ideal di mana molekul tidak menerapkan gaya pada jarak jauh satu sama lain. Yang keempat, molekul-molekul membuat tumbukan elastis dengan dinding. Tumbukan ini menyebabkan tekanan makroskopik pada dinding wadah. Yang kelima, gas dalam pertimbangan adalah bahan murni yaitu semua molekul yang identik. Meskipun kita sering membayangkan gas ideal terdiri dari atom tunggal, perilaku gas molekul mendekati gas ideal yang cukup baik pada tekanan rendah. Biasanya rotasi atau getaran molekul tidak berpengaruh pada gerakan yang dipertimbangkan di sini. Selanjutnya, pada gambar 21.1, sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang D berisi sebuah gas ideal. Sebuah molekul gas berpindah dengan kecepatan V pada jalurnya mengarah ke dinding. Untuk aplikasi pertama, kita tentang teori kinetik. Mari kita menghubungkan variabel makroskop. Tekanan P terhadap besar mikroskopis. Pertimbangkan kumpulan N molekul gas ideal dalam wadah dengan volume V. Wadah yang merupakan sebuah kubus dengan tepi panjang D. Pertama, kita akan memusatkan perhatian kita pada salah satu molekul yang memiliki massa M0 dan menganggapnya sedang bergerak sehingga komponen kelajuan dalam arah X adalah Vxi. Seperti pada gambar 21.2, subskrip I di sini merujuk pada molekul ke I dalam kumpulan, bukan untuk nilai awal. Kita akan menggabungkan efek dari semua molekul segera. Ketika molekul bertumbukan elastis dengan dinding, asumsi 4 komponen kelajuannya tegak lurus terhadap dinding yang dibalik karena massa dinding jauh lebih besar daripada massa molekul. Molekul dimodelkan sebagai konsisten, tidak terisolasi yang karena impuls dari dinding menyebabkan perubahan momentum molekul. Karena komponen momentum Pxi dari molekul adalah M0 Vxi sebelum tumbukan dan min M0 Vxi setelah tumbukan. Perubahan dalam komponen X momentum dari molekul adalah delta Pxi sama dengan min M0 Vxi min M0 Vxi sama dengan min 2 M0 Vxi. Karena molekul mematuhi hukum Newton, asumsi kita dapat menerapkan teorema impuls momentum persamaan 9.10 ke molekul untuk memberikan Fi pada molekul delta T tumbukan sama dengan delta Pxi sama dengan min 2 M0 Vxi, di mana Fi pada molekul adalah komponen X dari gaya rata-rata yang diberikan oleh dinding pada molekul selama tumbukan, dan delta T tumbukan adalah durasi tumbukan. Untuk molekul yang membuat tumbukan lain dengan dinding yang sama setelah tumbukan pertama ini, ia harus menempuh jarak 2D
dalam arah X melintas wadah dan belakang. Oleh karena itu, interval waktu antara dua tumbukan dengan dinding yang sama, yaitu delta T sama dengan 2D per VXI. Gaya yang menyebabkan perubahan momentum dari molekul dalam tumbukan dengan dinding terjadi hanya selama tumbukan. Kadang selama interval waktu ini tumbukan terjadi, sehingga perubahan dalam momentum untuk interval waktu ini adalah sama dengan waktu sesaat dari tumbukan. Oleh karena itu, kita dapat menulis ulang teorema impuls momentum sebagai Fi delta T sama dengan min 2 MO VXI, di mana V adalah komponen gaya rata-rata selama interval waktu untuk molekul bergerak melintasi kubus dan kembali, karena tepat satu tumbukan terjadi untuk setiap interval waktu tersebut. Hasil ini juga gaya rata-rata jangka panjang pada molekul selama interval waktu yang lama mengandung sejumlah kelipatan delta T. Selanjutnya, pada gambar 21.2, sebuah molekul bertumbukan elastis dengan dinding wadah. Dalam hal ini kita mengasumsikan molekul berpindah dari bidang X, Y. Komponen X momentum molekul dibalik, sedangkan komponen Y tetap tidak berubah. Persamaan ini yang sebelumnya memungkinkan kita untuk mengungkapkan komponen X dari gaya rata-rata jangka panjang yang diberikan oleh dinding pada molekul sebagai VXI sama dengan min 2 MO VXI per delta T sama dengan min 2 M0 V2XI per 2D sama dengan min M0 V2XI per D. Dengan menggunakan hukum ketiga Newton, komponen X gaya rata-rata jangka panjang yang diberikan oleh molekul pada dinding besarnya sama dan berlawanan arah, seperti Fi di dinding sama dengan F min Fi sama dengan min buka kurung min M0 V2 pangkat 2 XI per D tutup kurung sama dengan M0 F2XI per D. Total gaya rata-rata F yang diberikan oleh gas pada dinding ditemukan dengan menambahkan gaya rata-rata yang diberikan oleh masing-masing molekul. Istilah penambahan setiap seperti yang di atas untuk semua molekul memberikan F sama dengan sigma I sama dengan 1 N M0 VXI 2 per D sama dengan M0 per D, sigma N I sama dengan I V XI 2. Gaya F konstan pada dinding karena tumbukan molekul, di mana kita memiliki faktor panjang kotak dan massa M0 karena asumsi 5 memberitahukan kita bahwa semua molekul adalah sama. Kita sekarang memaksakan asumsi 1 bahwa jumlah molekul besar untuk sejumlah kecil molekul gaya yang sebenarnya pada dinding akan berubah terhadap waktu. Ini akan menjadi bukan 0 selama interval pendek dari tumbukan sebuah molekul dengan dinding dan 0 bila ada molekul kebetulan menumpuk di dinding. Untuk bilangan yang sangat besar dari molekul seperti bilangan Avogadro, bagaimanapun perbedaan dalam gaya ini yang diratakan, sehingga gaya rata yang diberikan di atas adalah sama atas setiap interval waktu. Oleh karena itu, gaya F konstan pada dinding karena tumpukan molekul, seperti F sama dengan M0 per D, sigma N I sama dengan 1 VXI 2. Untuk melangkah lebih jauh, mari kita mempertimbangkan bagaimana mengungkapkan nilai rata-rata dari kuadrat komponen X dari kelajuan untuk N molekul. Rata-rata tradisional seperangkat ini adalah jumlah dari nilai-nilai ini di atas jumlah nilai Fx2 sama dengan sigma N I per I sama dengan 1 Vx2 I2 sama dengan N. Pembilang dari ungkapan ini terkandung dalam sisi kanan dari persamaan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan menggabungkan dua ungkapan gaya total pada dinding dapat ditulis F sama dengan M0 per D N V X2 kuadrat
Sekarang mari kita fokuskan lagi pada satu molekul dengan kelajuan komponen Vxi, Vyi, dan Vzi, teorema Pythagoras yang menghubungkan kuadrat dari kecepatan molekul dengan kuadrat komponen kelajuan. Fi2 sama dengan Vxi2 ditambah Vyi2 ditambah Vzi pangkat 2. Oleh karena itu, nilai rata-rata V2 untuk semua molekul dalam wadah ini dihubungkan dengan nilai rata-rata Vx kuadrat 2, Vy pangkat 2, dan Fz pangkat 2 sesuai dengan ungkapan V2 sama dengan Vx2 ditambah Vy2 ditambah Vz2. Karena gerak benar-benar acak asumsi 2, nilai rata-rata Vx2, Vy2 dan Vz2 sama satu sama lain. Menggunakan fakta ini dan persamaan sebelumnya, kita menemukan bahwa V2 sama dengan 3 Vx2. Oleh karena itu, dari persamaan 2,1.1, total gaya yang berusaha pada dinding adalah V sama dengan 1/3 N M0 V2 per D. Menggunakan ungkapan ini kita dapat menemukan total tekanan pada dinding. P sama dengan F per A sama dengan F per D2 sama dengan 1/3 N M0 V2 per D3 sama dengan 1/3 N per V M0 V2, atau P sama dengan 2/3 N per V dikali setengah M0 V2. Ini menjadi persamaan 21.2. Kesimpulan, hasil ini menunjukkan bahwa tekanan gas sebanding dengan 1 jumlah molekul per satuan volume dan 2 rata-rata energi kinetik translasi dari molekul setengah M0 V2. Dalam menganalisis model sederhana dari gas ideal, kita memperoleh hasil yang penting yang menghubungkan besaran makroskopik tekanan dengan besaran mikroskopis nilai rata-rata dari kuadrat kecepatan molekul. Oleh karena itu, kunci utama antara dunia molekuler dan dunia skalar besar telah ditetapkan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.